Terima kasihlah. Semoga dengan dimulai dengan doa tadi, semoga pelajaran kita lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sepertinya Ibu lihat Anda semua masih kurang semangat, maka dari itu Ibu akan memberikan Anda ice breaking guna untuk melatih semangat Anda. Sob, kenapa terlambat? Besok-besok jangan terlambat lagi ya. Silakan dulu. Baik Anda, sebelumnya Ibu akan memberikan kalian ice breaking untuk melatih semangat Anda dalam pelajaran hari ini. Silakan dulu. Siap, Bu. Baik, sistematisnya begini. Jika Ibu katakan tepuk wow, W, O, W, wow, keren. Gitu ya Anda semua? Ya, Bu. Baik, kita akan coba tepuk wow. W, O, W, wow, keren. Ulangi sekali lagi, semoga Anda fokus ya. Bu. Tepuk wow. W, O, W, wow, keren. Baik, silakan duduk semuanya sepertinya sudah bersemangat. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu-satu ya. Nabila Dharma, Hadir, Bu. Alia, Hadir, Bu. Wila, Hadir, Bu. Fadila Fani, Hadir, Bu. Nesa, Hadir, Bu. Mila, Hadir, Bu. Imel, Hadir, Bu. Iza, Hadir, Bu. Intan. Intan udah hadir, Bu. Kenapa nggak hadir? Dia ikut lomba. Baik, mulai kita doakan Intan bisa menang dan mengikutikan seperti biasa, bisa mengikuti sekolah seperti biasanya. Amin. Apakah masih ada yang belum datang selain yang disebutkan? Ada, Bu. Mari. Kenapa dia belum datang? Tadi dia lambat banget. Baik, kita tunggu dia semoga cepat datang ya. Baik Anda, silakan Anda lihat menurut Anda gambar apakah yang ada di depan? Makanan, Bu. Nah, menurut Anda, jika makanan tersebut masuk dari mulut kita, maka apa yang akan terjadi? Proses apa? Pencernaan. Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari proses pencernaan. Next, tolong Alia. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pada poin 1 dan 2 telah Ibu jelaskan di minggu kemarin, yang mana kita telah mempelajari alat pencernaan dan fungsi dari alat pencernaan tersebut. Nah, pada hari ini kita akan tujuan pembelajaran kita yaitu ada pada poin ketiga, yang mana peserta didik mampu menganalisis proses pencernaan makanan dengan benar. Nah, nantinya Ibu akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, dan nanti Ibu akan membentuk metode diskusi, yang mana nanti Ibu akan membentuk 3 kelompok, dan masing-masing kelompok nanti akan mengisi KPD yang telah Ibu berikan. Setelah itu nanti akhirnya akan dipresentasikan masing-masing kelompok tersebut ya. Nah, siapa yang tahu apa itu sistem pencernaan? Baik, silakan Mbak. Dari setahu Mila, sistem pencernaan itu adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, benar ya. Terima kasih Mbak. Jadi sistem pencernaan, silakan next ya. Jadi sistem pencernaan itu merupakan kumpulan dari organ-organ
yang berfungsi untuk mengubah makanan dengan ukuran yang lebih besar menjadi lebih kecil agar dapat diproses oleh tubuh. Nah, biasanya proses itu akan memerlukan alat-alat pencernaan dan juga akan memerlukan enzim lainnya. Nah, siapa yang tahu mengapa sistem pencernaan itu penting bagi tubuh? Silakan Bila. Sistem pencernaan sangat penting bagi tubuh karena berfungsi untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tubuh untuk bertahan hidup dan beraktivitas. Nah, benar ya. Jadi sistem pencernaan itu penting bagi tubuh karena berfungsi untuk mengolah makanan yang nantinya akan diserap oleh tubuh agar kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian siapa yang tahu apa yang terjadi jika salah satu dari organ tersebut tidak berperan atau berfungsi dengan baik? Silakan tunjuk tangan siapa yang tahu. Silakan Nesa. Kalau salah satu organ itu tidak berfungsi dengan baik, itu tubuh itu nggak mampu mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, terus saya dapat mengakibatkan kelelahan, terus gangguan kesehatan sama penyakit kronis. Nah, benar. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Nesa tadi, di mana jika salah satu organ tidak berfungsi dengan baik, maka nantinya proses pencernaan tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dan aktivitas tubuh akan terganggu. Nah, jadi Nanda, pencernaan itu ada dua, di mana yang pertama ada pencernaan mekanik dan ada pencernaan kimiawi. Di mana pencernaan mekanik ini proses pencernaan yang mengubah makanan dari ukuran lebih besar menjadi lebih kecil dan biasanya menggunakan gerakan fisik atau alat-alat pencernaan. Kemudian yang kedua yaitu ada pencernaan kimiawi. Di mana pencernaan kimiawi ini merupakan proses pencernaan yang memecah nutrisi menjadi makanan yang lebih sederhana dan menggunakan enzim. Biasanya terjadi pada mulut, kerongkongan, dan lambung. Nah, biasanya proses pencernaan ini menggunakan alat-alat pencernaan yang mana alat pencernaan itu dapat berupa saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh, di mana biasanya dapat melalui proses seperti proses pengunyahan, proses penghancuran, proses penebalan, dan yang terbentang dari mulut hingga anus yang ada dalam tubuh kita. Nah, sebelum Ibu menjelaskan bagaimana prosesnya itu, silakan Anda lihat video ini terlebih dahulu. Digestion begins the moment you take a bite. Food is shoveled from the mouth to the stomach via the esophagus. Arrival will take about 5 to 8 seconds. The peristalsis is the involuntary muscular force that propels food through the digestive tract. It almost looks like an ocean wave pushing food from one organ to the next.
dalam mulut. Nah, di mana dalam mulut itu terdapat gusi, mulut, lidah, gigi, langit-langit keras dan langit-langit lunak. Nah, pada lidah itu biasanya berfungsi untuk mendorong makanan, mengatur letak makanan, dan mengicap makanan atau mengicap bagaimana rasa dari makanan yang kita makan tersebut. Kemudian di dalam mulut itu terdapat gigi yang berfungsi untuk menghaluskan makanan yang kita makan. Kemudian pada mulut itu juga terdapat kelenjar ludah, di mana pada mulut itu terdapat enzim amilase dan pipialin yang berfungsi untuk mencerna amino menjadi glukosa. Nah, biasanya di mulut ini terjadi pencernaan mekanik yang dibantu oleh gigi dan kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim yang telah ibu sebutkan tadi seperti amilase dan pipialin. Nah, kemudian dari mulut makanan tersebut akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus, di mana kerongkongan ini merupakan saluran yang menghubungkan mulut hingga lambung, yang mana panjangnya biasanya berkisar antara 20 cm dan lebarnya 2 cm. Biasanya pada lambung ini terjadi gerakan peristaltik, yang mana gerakan tersebut merupakan gerakan meremas-remas makanan sehingga dapat terdorong ke dalam lambung. Nah, saat makanan telah di lambung, di mana biasanya lambung ini akan menghasilkan getah lambung, yang dimana biasanya getah lambung tersebut dapat berupa HCl atau asam lambung. Nah, asam lambung ini biasanya berfungsi untuk membunuh bakteri yang ada dalam tubuh. Kemudian getah lambung tersebut dapat menghasilkan enzim pepsin yang mengubah protein menjadi peptida, dan enzim renin yang memindahkan kasein atau protein susu. Kemudian lambung ini biasanya terdiri atas 3 bagian, yaitu ada cardiacus, fumus, dan pylorus. Di mana pada lambung tersebut makanan akan diubah menjadi krim atau makanan tersebut menjadi yang lebih halus lagi. Next. Nah, dari lambung makanan tersebut akan diteruskan ke dalam usus halus atau disebut dengan intestinum. Di mana pada intestinum ini terbagi atas 3, seperti yang Anda lihat, ini ada duodenum yaitu usus 12 jari, kemudian ada jejunum, usus tengah, dan ileum yaitu usus penyerapan. Di mana usus halus ini biasanya terjadi pencernaan secara kimiawi yang menghasilkan enzim dari pankreas berupa enzim lipase dan tripsin, sehingga nantinya akan melanjutkan pemecahan lemak, protein, dan karbohidrat. Di dalam usus itu akan dihasilkan getah usus, dan pada usus tersebut juga terjadi perluasan dinding dalam berupa fili untuk penyerapan atau absorpsi yang kemudian masuk ke aliran darah. Nah, kemudian selanjutnya dari usus halus makanan tersebut akan masuk ke usus besar atau disebut juga dengan kolon. Di mana pada usus besar ini terdapat 3 bagian, yaitu ada kolon transversum, kemudian ada kolon ascendens dan kolon descendens. Di mana pada usus besar ini terdapat reaksi air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu Escherichia coli. Di mana pembusukan sisa makanan tersebut biasanya terjadi 2-4 hari, yang nantinya akan dikeluarkan melalui rektum dan anus sebagai muara dari proses defekasi. Nah, pada usus besar itu terdapat septum atau disebut juga dengan terdapat septum yang di ujungnya terdapat umbayan seperti umbai cacing yang disebut juga dengan usus buntu, bisa Anda lihat pada gambar. Nah, selanjutnya pada sistem pencernaan itu tidak hanya dilakukan oleh organ utama, tetapi juga ada organ pendukungnya atau organ tambahan. Seperti misalnya Anda lihat di depan, yaitu ada hati, pankreas, dan kantong empedu. Di mana hati ini dapat membantu pemecahan lemak karena dia menghasilkan empedu yang ada dalam tubuh kita. Kemudian ada pankreas, di mana pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, amilase, dan tripsin yang berperan mencerna di usus halus. Nah, jadi pankreas ini berada
digenggam usus halus. Nah, kemudian ada kantong empedu, di mana kantong empedu itu menyimpan empedu yang kemudian akan dilepaskan di usus halus saat diperlukan oleh tubuh. Nah, jadi yang telah Ibu jelaskan kepada Ananda, masing-masing dari bagaimana proses pencernaan itu terjadi. Nah, Ibu ingin minta tolong kepada Amanda, silakan ke depan. Nah, jadi dapat Ananda lihat pada gambar ini, di mana makanan tersebut, anggap aja ini makanan. Nah, di mana makanan ini akan masuk ke dalam kerongkongan, di mana di kerongkongan ini akan terjadi gerakan peristaltik, yang mana nanti dengan gerakan peristaltik makanan tersebut akan didorong menuju lambung. Nah, di lambung ini akan terjadi pencernaan secara kimiawi dan nantinya akan diteruskan ke dalam usus halus, di mana usus halus ini terbagi atas 3, yaitu ada trigodenum, ileum, dan jejunum. Nah, nanti makanan tersebut akan melewati 3 usus tersebut, kemudian nantinya akan masuk ke dalam usus besar, di mana usus besar ini terdiri atas transversum, ascendens, dan descendens. Nah, setelah melewati usus besar dan terjadi pembusukan selama 2-4 hari, maka nanti akan makanan tersebut akan keluar sebagai feses melalui anus. Nah, jadi begitu proses pencernaan yang terjadi pada makhluk. Terima kasih, Amanda. Nah, setelah Ibu jelaskan bagaimana proses itu, Ibu akan membentuk menjadi 3 kelompok, di mana 3 kelompok ini nantinya akan mengisi KPD yang Ibu berikan. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, Nanda, setelah pengisian KPD-nya Ibu berikan waktu selama 10 menit. Silakan semua kelompok bekerja ya, tidak ada yang belum mengambil. Ibu baru datang. Ini sudah 30 menit. Baik, biasa Ibu tidak akan menerima seperti yang bisa kan begitu. Kasih ya, Bu. Sudah ada bahan bacanya, jadi silakan bahan bacanya dibaca dan diisi di KPD-nya. Jadi Ibu sudah punya baik, terima kasih. Jadi masing-masing
itu masih dulu ada apa ada sudah sampai mana sekarang diskusi beberapa menit isi baru nomor kedua nanti presentasi dulu ya satu kelompok atau kelompok presentasi semua kelompok berbeda ini kan baca apakah ada yang seperti ini? Namun bercanda bukan dikerjakan ibu saya ada yang kedua
Nomor 3 berisi. Nah, contoh kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 dan 3 sempat Ibu punya tinggal 3 menit lagi. Nanti kelompok 1 siapa yang kelompok 3 nanti siapa yang mewakilkan itu memang hak ya. Nanti kepada kepala kelompok 3 udah siap belum? Kami udah siap, Bu. Badannya. Kok 3 ditanya Ibu? Kami kelompok 2, Bu. Coba, Bu. Kita tunggu kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 kok nomor berapa sih? Kelompok 3 kamu. Kenapa Ibu tidak tahu? Salah kelompok. Nah, waktunya sudah habis kan? Kalau kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai bukan? Sebentar ya. Jadi selesai yang bilang tadi yang di awal tadi. Setelah diskusi, Ibu akan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Silakan perwakilan kelompok 1 sampai 3 ke depan. Masya Allah. Ada hadiah, Bu. Ada restoran. Kue. Yuk, tapi ada. Ini kan biru-biru. Iya, biru-biru. Ayo, kasih disupport. Bu. Kelompok 3. Ini ada pertanyaannya nanti tulis. Sekarang presentasi dulu. Mana buahnya? Ada nomor 1. Dapat apa? Wih. Bukan maksudnya hadiah. Ini, Bu, ini bintang. Ini yang mewakilkan kelompok untuk presentasi ya. Hebat, Bu. Kelompok 1 dulu. Baik, Ibu, teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Sendiri, Sali, dan juga Lila. Iya, Manda, dengar dulu. Sehingga dapat hasil diskusi kami yang pertama, urutkan organ dalam sistem pencernaan mulai dari mulut hingga anus. Jawabannya kami dapat mengurutkan dari mulut, kerongkongan, lambung, halus, besar, dan juga
mengandung enzim amilase. Yang kedua, lambung menghasilkan asam lambung dan enzim pepsin yang memecah protein menjadi molekul lebih kecil. Yang ketiga, usus halus dalam pemecahan lemak, protein dan juga karbohidrat. Soal yang kedua, peran enzim. Yang pertama, amilase memecah pati dari laktosa di mulut saat makanan bercampur dengan air liur. Yang kedua, pepsin, enzim di lambung yang menghidrolisis protein jadi senyawa lebih sederhana. Ketiga, tripsin memecah protein jadi asam amino. Soal yang ketiga, Ahmad merasa perutnya tidak nyaman setelah makanan berlemak tinggi. Dari pertanyaan itu, jawaban dari kami, Ahmad mungkin mengalami masalah dengan enzim lipase yang berfungsi di usus halus untuk memecah lemak jadi zat yang lebih sederhana. Yang keempat, kesimpulan dari kelompok kami yaitu enzim ini memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil agar kemudian diserap oleh tubuh. Berikan apresiasi kepada kelompok kelompok 2. Baiklah, Jangan boleh ketawa-ketawa. Serius, Bu Nabila nggak serius. Nabila nggak pernah serius. Bu kelompok 3 dulu, Bu. Silakan kelompok 3. Baik teman-teman, berikut hasil diskusi dari kelompok 3. Yang pertama itu kan soalnya ada urutan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia mulai dari mulut hingga anus. Nah, hasil dari kelompok 3 ini adalah organ pencernaan manusia itu berawal dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus yang bekerja berurutan untuk memecah makanan. Selanjutnya yang 1B itu kan tulisan fungsi dari beberapa organ berikut ini. Nah, di sini ada organ mulut. Nah, mulut ini adalah organ pertama tempat makanan dihancurkan dan mulai dipecah secara kimiawi oleh enzim amilase. Selanjutnya ada lambung. Nah, di lambung ini makanan dipecah dengan bantuan pepsin dan asam klorida untuk melanjutkan pencernaan protein. Selanjutnya ada usus halus yang dimana usus halus ini adalah tempat utama pencernaan dan penyerapan nutrisi dengan bantuan cairan empedu dan enzim dari pankreas. Selanjutnya nomor 2. Apakah kecepatan teman-teman? Nomor 4? Ya. Oke, maaf saya pelankan. Nomor 2 ini ada jelaskan peran enzim berikut ini dalam proses pencernaan makanan pada setiap organ yang relevan. Ya, itu ada 3, amilase, pepsin, tripsin dan lipase. Nah, amilase ini fungsinya itu memulai pencernaan karbohidrat dengan mengubahnya menjadi senyawa gula yang lebih kecil. Selanjutnya ada pepsin. Nah, pepsin ini di lambung. Pepsin ini memecah protein menjadi peptida kecil di lingkungan asam lambung. Nah, selanjutnya ada tripsin dan lipase. Nah, ini tempatnya di usus halus. Yang dimana tripsin dan lipase ini adalah enzim utama di usus halus untuk memecah protein dan lemak menjadi molekul kecil yang dapat diserap oleh tubuh. Lanjut ke nomor 3. Di sini kelompok 3 jawabannya adalah enzim lipase ini yang diproduksi oleh pankreas membantu mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol di usus halus. Lanjut nomor 4. Tuliskan kesimpulan tentang bagaimana enzim berperan dalam mengubah makanan menjadi zat yang lebih sederhana dan mudah diserap oleh tubuh. Untuk kesimpulan dari kelompok 3 ini, enzim berperan penting dalam pencernaan dengan memecah molekul makanan besar menjadi bentuk yang lebih sederhana yang dapat dicerna dan dapat diserap oleh usus. Baik, Bu dan teman-teman, mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok 3. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Nah, jadi dari diskusi yang sampai dengan kelompok 3 itu cukup bagus ya Nanda. Berikan apresiasi kepada kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Baiklah, satunya yaitu proses pencernaan dimulai dari mulut, kemudian makanan melewati kerongkongan, lambung, usus halus, besar hingga berakhir di anus. Yang B-nya mulut, yaitu tempat makanan pertama kali dihaluskan secara mekanis oleh gigi dan dicampur dengan enzim untuk mempermudah pencernaan. Yang kedua lambung, tempat makanan diolah secara kimiawi menggunakan enzim asam lambung, terutama untuk mencerna protein. Lalu usus halus menyerap nutrisi dari makanan dan melanjutkan pencernaan menggunakan enzim tripsin, lipase dan lainnya. Soal kedua yaitu jawabannya pertama amilase.
di mana amino asid itu membantu mengubah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana selama pencernaan di mulut. Yang kedua, enzim pepsin. Dia berada di lambung, lalu dia itu menguraikan molekul protein kompleks menjadi rantai asam amino yang lebih pendek. Selanjutnya, enzim tripsin dan lipase. Dia berada di usus halus. Dia membantu dalam mencerna protein, sementara lipase itu bertugas mengolah lemak menjadi batu yang bisa diserap. Jawaban yang ketiga itu pencernaan lemak dibantu oleh lipase di usus halus. Enzim ini bekerja sama dalam empedu untuk memecah lemak menjadi molekul kecil. Yang keempat, kesimpulannya itu dalam proses pencernaan, enzim mengubah makanan kompleks menjadi zat sederhana seperti gula, asam amino, dan asam lemak yang diserap tubuh. Sekian. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan perwakilan kelompok duduk kembali. Nah, jadi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 sampai 3 tadi itu memiliki hasil diskusinya masing-masing, dan itu jawabannya cukup bagus. Silakan apresiasi kepada kita. Sebelum itu, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang telah Ibu sampaikan sebelumnya? Silakan Iza. Nadia. Silakan Iza. Menyimpulkan kok di mana tentang proses pencernaan makanan dimulai dari mulut. Makanan tersebut dikunyah oleh gigi. Dan bercampur dengan air bios. Setelah itu makanan ditelan dan melewati kerongkongan dengan adanya gerakan peristaltik menuju lambung. Setelah di lambung, makanan dihaluskan dan dilanjut secara fisik dan kimiawi. Dan selanjutnya makanan masuk ke usus halus untuk diserap nutrisinya. Sementara sisa dari makanan yang tidak dibutuhkan menuju ke usus besar. Di usus besar, sisa makanan mengalami pembusukan, lalu terbentuk feses dan dikeluarkan melalui anus. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Iza. Jadi kesimpulannya itu proses pencernaan itu dapat berlangsung melalui mekanis dan kimiawi yang dilalui dari mulut hingga anus. Kemudian kesimpulannya yang kedua, setiap organ memiliki perannya masing-masing dalam mencerna makanan dan menyerap nutrisi pada makanan tersebut. Dan yang ketiga yaitu nutrisi yang diserap digunakan tubuh untuk pertumbuhan, energi, dan perbaikan jaringan tubuh. Nah, ini ada latihan soal untuk mengecek pemahaman kalian dari pelajaran kita hari ini. Silahkan di-scan. Nah, cepat Anda, apakah sudah selesai? Belum. Nilainya belum ada ya. Apakah sudah selesai Anda? Belum.
Sudah ada. Satu lagi Bu. Sudah siap sama tadi ya Bu. Tinggal aja lagi Bu. Nomor 2, nomor 3 semua sudah selesai. Nomor 2. Dah. Aduh, sudah. Nah, jadi itu hadiah yang Ibu berikan. Oh ya, Ibu tadi lupa memberikan hadiah berupa cemilan kepada perwakilan kelompok tadi. Silakan Maria. Makanan gratis. Alhamdulillah. Jadi ada sedikit cemilan. Terima kasih Bu. Namun Terima kasih Bu. kamu tidak baik Anda, silakan Ibu kembali pada cemilan. Yes. Ya, tadi foto Bu. Ah, itu masuk. Tapi biru ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bu. Nanti bisa Anda bagi kepada teman-teman sekolah. Mau. Nah, Kami mau karena Anda semua sudah bersemangat dan antusias dalam pembelajaran hari ini, jadi tadi kan hadiah untuk perwakilan kelompok, dan sekarang Ibu akan berikan untuk kita semua kepada ketua kelas. Silakan Bu. Nanti silakan dibuka setelah pembelajaran berakhir. Terima kasih Bu. Foto sama Ibu. Dibuka ya Bu. Iya, buka. Terima kasih kepada pembelajaran hari ini, dan Ibu akan masih ada untuk kalian baca materi tentang sistem pencernaan yang untuk dibahas minggu depan, yaitu pada halaman 45 bab sistem pencernaan. Nah, jadi terima kasih Anda semua partisipasinya pada hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.